Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menikahi gadis cantik, tidak pula perempuan berharta. Beliau justru memilih seorang janda tua, berusia lebih dari 50 tahun, tanpa pelindung, hidup di tengah keluarga musyrik. Namanya Saudah binti Zam'ah. Banyak orang Quraisy terdiam, sebagian bingung, sebagian kehilangan bahan fitnah. Karena satu pertanyaan besar muncul, jika Muhammad menikahi karena syahwat, mengapa pilihan pertamanya justru perempuan seperti ini? Di balik pernikahan ini tersembunyi kisah iman, kesunyian, dan kemuliaan yang jarang dibicarakan. Dan lebih dari itu, inilah kisah perempuan yang dicintai Sayyidah Aisyah, dimuliakan Sayyidina Umar, dan dipilih langsung oleh langit. Simak sampai akhir, karena kisah ini akan mengubah cara kita memandang makna cinta, pernikahan, dan keikhlasan dalam Islam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Mekah sebelum hijrah bukan sekedar kota suci. Ia adalah kota yang keras, hierarkis, dan penuh tekanan sosial. Keimanan bukan perkara hati semata, tetapi keputusan yang bisa membuat seseorang kehilangan keluarga, perlindungan, bahkan nyawa. Di kota seperti inilah lahir seorang perempuan Quraisy bernama Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdusyam al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Ibunya adalah Asyamus binti Qais bin Amr. Saudah berasal dari kabilah terpandang Quraisy, Bani Amir bin Lu'ay. Beliau bukan perempuan miskin yang tidak diperhitungkan, juga bukan bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Beliau berada di tengah, cukup dihormati, cukup dikenal, dan cukup terikat oleh adat serta tekanan kaumnya. Ketika dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih di fase paling berat, saat ayat-ayat tauhid dibalas dengan cemoohan dan siksaan, Saudah termasuk perempuan yang lebih dulu menerima Islam. Ini bukan prestasi kecil. Bagi perempuan Mekah, masuk Islam berarti siap berhadapan dengan ayah, saudara, dan kabilahnya sendiri. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Saudah telah menjalani kehidupan rumah tangga. Beliau menikah dengan Sukron bin Amr bin Abdusyam radhiyallahu anhu, seorang lelaki beriman dan sepupu jauh Rasulullah. Sukron adalah saudara dari para sahabat Sahal, Suhail, Sulaid, dan Hatib radhiyallahu anhum. Nama-nama yang dikenal dalam sejarah awal Islam. Dari pernikahan ini, Saudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Ia bukan hanya istri, tetapi juga ibu. Hidupnya telah penuh tanggung jawab bahkan sebelum datang ujian besar. Ketika tekanan Quraisy semakin menggila, Rasulullah memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Hijrah bukan pelarian, tetapi strategi menjaga iman. Saudah termasuk rombongan hijrah kedua, bersama suaminya Sukron dan saudaranya Malik bin Zam'ah. Bayangkan perjalanan itu, meninggalkan Mekah, tanah kelahiran, keluarga besar, dan segala keterikatan, demi iman yang belum menjanjikan kemenangan apapun secara kasat mata. Namun ujian tidak berhenti di tanah Habasyah. Setelah kembali ke Mekah, Sukron bin Amr wafat. Saudah kini seorang janda, dengan seorang anak, di kota yang masih memusuhi Islam. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sayyid An-Nas dalam Uyun Al-Atsar. Lebih berat lagi, keluarga tempat beliau kembali bukan keluarga muslim. Ayahnya, Zam'ah bin Al-Aswad, masih berada dalam kemusyrikan. Saudaranya, Abdu bin Zam'ah, juga masih memegang agama nenek moyang. Saudah hidup di tengah rumah yang tidak sepaham dengan keyakinannya, tanpa suami,
tanpa pelindung, dan dengan usia yang tidak lagi muda. Inilah fase paling sunyi dalam hidup Saudah. Seorang perempuan beriman, janda, berusia lanjut, hidup di lingkungan yang tidak sepenuhnya memeluk iman yang beliau yakini. Namun justru pada titik terendah itulah Allah menyiapkan kemuliaan tertinggi. Bukan sekedar perlindungan, bukan sekedar penghiburan, tapi kedudukan sebagai Ummul Mukminin. Langit telah menetapkan perempuan yang diuji dalam kesunyian akan dimuliakan dalam sejarah. Tahun itu dikenang dalam sejarah sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Bukan karena satu musibah, tetapi dua luka besar yang datang hampir bersamaan. Pertama, wafatnya Abu Thalib, paman yang selama ini menjadi pelindung Rasulullah SAW dari gangguan Quraisy. Dengan kepergiannya, perlindungan sosial Nabi di Mekah runtuh seketika. Lisan-lisan yang dulu menahan diri, kini lepas tanpa rem. Belum kering air mata itu, datang luka yang lebih dalam, yaitu wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah SAW. Pendamping setia sejak hari pertama wahyu turun. Perempuan yang selalu menguatkan Nabi saat seluruh Mekah mendustakannya. Dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, rumah Nabi menjadi sunyi. Bukan hanya sunyi dari tawa istri, tetapi sunyi dari tangan yang selama ini mengatur rumah, mengasuh anak-anak, dan menjadi tempat Nabi kembali setelah dihina dan disakiti. Anak-anak Nabi kehilangan figur ibu, dan Nabi kehilangan penopang yang selama ini tidak tergantikan. Dalam suasana inilah para sahabat merasakan kegelisahan. Mereka melihat Rasulullah bukan sebagai pemimpin umat semata, tetapi sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang memikul beban berat sendirian. Kepedulian mereka lahir bukan dari desakan hawa nafsu, tetapi dari kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Di antara mereka ada seorang perempuan cerdas dan bijak, yaitu Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, istri dari sahabat mulia Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Khawlah datang kepada Rasulullah bukan untuk memerintah, tetapi untuk memotivasi dan membuka ruang harapan. Beliau tahu Rasulullah tidak akan menikah kecuali dengan pertimbangan dakwah dan maslahat. Dengan penuh adab, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi serat makna. Nabi menjawab dengan tenang, "Dengan siapa?" Khawlah tidak gegabah. Beliau memberikan dua pilihan, menunjukkan keluasan pandangannya. Jika engkau mau, dengan seorang gadis, dan jika engkau mau, dengan seorang janda. Rasulullah kembali bertanya, memastikan setiap kata dipertimbangkan. Jika gadis siapa, dan jika janda siapa? Disinilah Khawlah menunjukkan kecermatan. Beliau menyebut dua nama, bukan sembarang perempuan. Jika gadis, putri dari makhluk Allah yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar. Jika janda, Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti dakwahmu. Nama Saudah bukan nama populer. Ia bukan gadis muda, bukan perempuan berharta, bukan pula yang dicari manusia karena kecantikannya. Tetapi beliau beriman, setia, dan dalam keadaan membutuhkan perlindungan. Rasulullah pun bersabda singkat tanpa ragu, "Sampaikanlah dia dariku." Kalimat ini sederhana tetapi penuh makna. Ia adalah isyarat bahwa pernikahan ini bukan dorongan emosi, melainkan keputusan yang telah ditimbang dengan hikmah kenabian. Khawlah segera berangkat menemui Saudah. Dengan wajah berseri beliau berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepadamu." Saudah terkejut, "Apakah itu?" Khawlah menjawab dengan lugas, "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu." Saudah tidak larut dalam euforia. Beliau tidak lupa adab dan tatanan sosial yang berlaku. Dengan tenang beliau berkata, "Mari temui ayahku dan sampaikanlah kepadanya." Padahal ayah Saudah, Zam'ah bin Al-Aswad, belum masuk Islam. Namun, ia dikenal sebagai tokoh tua Quraisy yang disegani.
Bahkan, ia termasuk orang yang berjasa dalam mengakhiri boikot Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Khawlah pun mendatanginya. Ia memberi salam sesuai tradisi Arab. Zam'ah bertanya, "Siapa itu?" "Khawlah binti Hakim." "Apa keperluanmu?" Dengan jujur Khawlah menjawab, "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamar Saudah untuknya." Zam'ah terdiam, lalu berkata, "Ia adalah orang yang sekutu dalam kemuliaan. Bagaimana jawaban putriku?" Ia senang dengan hal ini. Zam'ah pun menerima Saudah dipanggil. Ia berkata pada putrinya, "Wahai putriku, ini adalah kehormatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengutus seseorang untuk melamarmu. Ia sekufu dalam kemuliaan. Apakah engkau ridho aku menikahkanmu dengannya?" Saudah menjawab dengan singkat dan tanpa ragu, "Iya." Maka Zam'ah berkata, "Panggil dia ke sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang, dan Zam'ah bin Al-Aswad menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Pernikahan yang lahir dari kesedihan, ditenun dengan adab, dan disahkan oleh hikmah. Bukan kisah romantis biasa, tetapi pondasi rumah tangga kenabian yang kelak menjadi teladan umat. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha segera menyebar di kota Mekah. Kota itu kecil dalam urusan kabar, tetapi besar dalam urusan prasangka. Setiap langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawasi, ditafsirkan, lalu dipelintir sesuai kepentingan Quraisy. Namun kali ini mereka terdiam. Sayyidah Saudah bukan gadis muda, bukan perempuan berharta, bukan pula sosok yang oleh tradisi Quraisy dianggap menguntungkan secara duniawi. Sebagian riwayat menyebutkan usia Sayyidah Saudah saat itu telah mencapai sekitar 50-50 tahun. Sementara Rasulullah sendiri berusia sekitar 50 tahun. Fakta ini membuat tuduhan-tuduhan keji yang selama ini diarahkan kepada Nabi runtuh dengan sendirinya. Orang-orang Mekah pun berkata, bukan dengan pembelaan tetapi dengan keterpaksaan, bahwa pernikahan ini jelas bukan karena syahwat. Mereka memahami satu hal. Rasulullah menikahi Saudah untuk melindungi, menyantuni, dan menjaga keimanannya. Seorang janda tua, beriman, tanpa pelindung, dikelilingi keluarga musyrik. Dalam logika Arab saat itu, ini bukan pernikahan yang menguntungkan, tetapi justru disitulah letak kemuliaan kenabian. Rasulullah tidak pernah menjadikan pernikahan sebagai sarana memuaskan ego, melainkan sebagai bagian dari risalah. Dengan masuknya Sayyidah Saudah ke dalam rumah Nabi, satu pesan keras tersampaikan ke Mekah. Islam memuliakan perempuan bukan karena usia, rupa, atau status, tapi karena iman dan pengorbanannya. Tidak lama setelah pernikahan itu, datanglah Abdullah bin Zam'ah, saudara Sayyidah Saudah, yang baru kembali dari haji. Saat mengetahui bahwa saudarinya telah dinikahi oleh Rasulullah, beliau terkejut. Dalam tradisi Arab, ia menaburkan debu ke atas kepalanya, tanda penyesalan dan keterkejutan. Kelak, setelah ia masuk Islam, Abdullah bin Zam'ah berkata dengan jujur, "Demi umurmu wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan kebodohan ketika menaburkan debu di atas kepalaku, karena engkau menikahi Saudah binti Zam'ah." Kalimat ini penting. Ia bukan pujian, tetapi pengakuan dari seseorang yang dulu berada di pihak yang berseberangan. Bahkan, orang yang awalnya keberatan akhirnya mengakui kemuliaan pernikahan itu. Di rumah Nabi, Sayyidah Saudah hadir bukan sebagai pengganti Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah tidak tergantikan, tetapi sebagai penjaga rumah yang terluka. Beliau membawa ketenangan, bukan gairah, menghadirkan stabilitas, bukan kegemerlapan. Sayyidah Saudah dikenal sebagai perempuan yang ringan tangan, hangat, dan bersahaja. Rumah Nabi kembali memiliki pengurus, anak-anak kembali memiliki figur ibu, dan Rasulullah kembali memiliki ruang domestik yang tenang, meski tekanan dakwah masih sangat berat. Pernikahan ini juga menegaskan satu prinsip penting, bahwa kemuliaan pernikahan dalam Islam tidak selalu identik dengan romantisme, tetapi dengan tanggung jawab dan maslahat umat. Kelak, di rumah yang sederhana ini,
lahir pelajaran besar tentang keikhlasan, pengorbanan, dan ketulusan yang akan semakin nyata pada fase berikutnya dari kehidupan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Masuknya Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ke dalam rumah tangga Rasulullah bukan membawa gemerlap baru, tetapi ketenangan yang dibutuhkan. Beliau datang bukan sebagai perempuan yang menuntut perhatian, melainkan sebagai seorang istri yang paham posisi dan tujuan pernikahan ini sejak awal. Di rumah Nabi, Sayyidah Saudah dikenal sebagai perempuan yang sederhana, jujur, dan mudah ridho. Beliau tidak bersaing, tidak menuntut, dan tidak merasa perlu menonjolkan diri. Sifat ini menjadi ciri khasnya sepanjang hidupnya. Beliau menyadari satu hal penting. Beliau menikah dengan Rasulullah bukan untuk dunia, tetapi untuk agama dan keselamatan iman. Dalam kehidupan sehari-hari, Sayyidah Saudah menjalani peran sebagai pengurus rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Beliau membantu mengurus keperluan rumah, memperhatikan anak-anak Rasulullah, dan menjadi bagian dari keluarga yang sebelumnya kehilangan figur ibu. Keberadaannya mengembalikan ritme rumah tangga yang sempat berhenti sejak wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Saudah juga dikenal memiliki kepribadian yang ringan dan apa adanya. Beliau tidak berpura-pura menjadi sosok lain. Justru kesederhanaannya itulah yang membuat rumah Nabi terasa lebih lapang, tidak tegang, tidak kaku, dan tidak penuh tuntutan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hubungan antara Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah bukan hubungan yang penuh kecemburuan yang merusak, tetapi hubungan yang diwarnai pengertian dan kelapangan dada. Ini tidak berarti tanpa perasaan manusiawi, tetapi Sayyidah Saudah mampu mengendalikan dirinya dengan iman. Seiring berjalannya waktu, usia Sayyidah Saudah semakin bertambah. Beliau menyadari kondisi fisiknya tidak lagi seperti dahulu, dan pada titik inilah tampak jelas kedalaman keikhlasannya. Sayyidah Saudah melakukan sesuatu yang jarang dilakukan manusia. Beliau mengorbankan hak pribadinya demi kebahagiaan orang lain tanpa paksaan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika Saudah telah berusia lanjut, ia menyerahkan hari gilirannya bersama Rasulullah kepada Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku serahkan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Maka Rasulullah pun membagi waktu untuk Aisyah 2 hari. Hari miliknya sendiri dan hari Saudah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar catatan sejarah rumah tangga. Ia adalah pelajaran besar tentang keikhlasan. Sayyidah Saudah tidak ingin cerai. Beliau ingin tetap menjadi istri Nabi dan Ummul Mukminin, meski tanpa hak malam yang sama seperti sebelumnya. Tindakannya lahir bukan dari tekanan, tetapi dari pilihan sadar. Beliau ingin Rasulullah tetap ridho, dan beliau ingin tetap berada dalam ikatan pernikahan yang diberkahi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun menaruh cinta dan penghormatan besar kepada Sayyidah Saudah. Beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih aku sukai untuk aku miliki sifat-sifatnya selain Saudah binti Zam'ah ketika ia telah berusia senja." Hadis riwayat Muslim. Pujian ini datang dari Sayyidah Aisyah, perempuan paling cerdas di rumah Nabi. Ini bukan pujian basa-basi, tetapi pengakuan atas ketulusan, kelapangan dada, dan kematangan iman Sayyidah Saudah. Di rumah tangga Nabawi, Saudah mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa cinta dalam Islam bukan selalu tentang memiliki, tetapi kadang tentang melepaskan dengan ridho. Jika rumah Nabi adalah madrasah akhlak, maka Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha adalah salah satu pelajaran paling nyata di dalamnya. Beliau tidak dikenal dengan banyak riwayat hadis, bukan pula dengan kecerdasan debat atau keluasan fatwa. Namun beliau dikenal dengan sesuatu yang lebih sulit, yaitu kejujuran iman yang terwujud dalam perbuatan sehari-hari. Saudah adalah perempuan yang mudah memberi, ringan tangan, dan tidak menyimpan dunia di hatinya. Baginya, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Sifat ini terlihat jelas dalam satu peristiwa yang masyhur dan diriwayatkan secara sahih.
Pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan sebuah wadah kepada Sayyidah Saudah. Di dalamnya terdapat sejumlah dirham. Ketika wadah itu sampai, Sayyidah Saudah bertanya dengan polos, "Apakah ini?" Orang menjawab, "Ini sejumlah dirham." Sayyidah Saudah terkejut, lalu berkata dengan nada heran, "Dirham di dalam wadah kurma?" Kalimat ini mencerminkan kesederhanaannya. Beliau terbiasa melihat wadah seperti itu diisi kurma, makanan pokok, bukan uang. Tanpa menghitung, tanpa menunda, Sayyidah Saudah langsung membagikan seluruh dirham itu kepada orang-orang miskin. Tidak ada riwayat bahwa beliau menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Tidak ada catatan bahwa beliau bertanya, "Ini cukup atau tidak?" Baginya, memberi adalah naluri, bukan keputusan yang rumit. Inilah karakter yang membuat para sahabat menghormatinya. Beliau tidak berbicara panjang tentang zuhud, tetapi hidup dalam kezuhudan itu sendiri. Di mata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Saudah menempati tempat khusus, bukan karena keilmuan, tetapi karena kelapangan jiwa dan ketulusan hati. Sayyidah Aisyah mencintainya bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai teladan. Pertanyaan Sayyidah Aisyah yang telah diriwayatkan sebelumnya bukan pujian kosong. Ia menunjukkan bahwa Sayyidah Saudah memiliki keteguhan karakter, bukan keras tapi tegas dalam iman dan kejujuran. Sayyidah Saudah juga tidak dikenal sebagai perempuan yang mencampuri urusan politik atau konflik. Beliau menjaga lisannya, menjaga sikapnya, dan memilih diam yang bernilai daripada bicara yang tidak perlu. Ini membuatnya selamat dari fitnah-fitnah besar yang menimpa sebagian umat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidah Saudah tetap berada di Madinah. Beliau menjaga posisinya sebagai Ummul Mukminin, dihormati, disegani, dan dijadikan rujukan adab oleh generasi setelahnya. Beliau tidak menikah lagi sebagaimana seluruh istri Nabi dan hidup dengan penuh kehormatan. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidah Saudah masih hidup. Sayyidina Umar sangat menghormati para istri Nabi, dan perhatian beliau kepada Sayyidah Saudah bukan sekedar administratif, tetapi penuh adab dan pengagungan terhadap kedudukan mereka. Hingga usia senja, Sayyidah Saudah tetap menjadi perempuan yang sama, tidak berubah oleh waktu, tidak dilemahkan oleh usia, dan tidak tergoda oleh dunia. Beliau telah memenangkan satu hal yang jarang disadari manusia, yaitu ketenangan hati karena ridho kepada Allah. Usia terus berjalan, generasi berganti, Islam meluas jauh melampaui Mekah dan Madinah. Namun di salah satu rumah sederhana di Madinah, masih hidup seorang perempuan yang menjadi saksi fase paling awal dakwah, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beliau hidup lama setelah wafatnya Rasulullah. Tidak banyak bicara tentang masa lalu, tidak pula menuntut dikenang. Beliau menjalani hari-harinya dalam ketenangan, ibadah, dan kesederhanaan, sebagaimana beliau menjalani hidup sejak awal. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidah Saudah masih berada di Madinah. Sayyidina Umar sangat memuliakan para Ummul Mukminin. Beliau, Sayyidina Umar, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, namun tetap menjaga kehormatan dan batas adab. Perhatian Sayyidina Umar kepada Sayyidah Saudah bukan karena status politik, tetapi karena kedudukannya sebagai istri Rasulullah. Tentang waktu wafatnya, para ulama menyebutkan beberapa pendapat. Yang paling masyhur dan disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, bahwa Saudah binti Zam'ah wafat pada akhir masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada yang menyebut sekitar tahun 54 Hijriyah. Pendapat ini dikenal di kalangan ahli sejarah, meskipun terdapat perbedaan rincian tahun. Namun yang pasti, beliau wafat dalam keadaan Islam, iman, dan kehormatan sebagai Ummul Mukminin, tanpa noda fitnah, tanpa catatan konflik, dan tanpa penyesalan duniawi. Sayyidah Saudah tidak meninggalkan banyak hadis, tidak meninggalkan karya tulis, tidak pula meninggalkan keturunan yang berpengaruh dalam politik. Namun beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih langka, yaitu teladan akhlak yang hidup.
Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan perempuan tidak selalu terletak pada kecerdasan lisan atau kekuatan pengaruh, tetapi pada keikhlasan dan kelapangan jiwa. Beliau menunjukkan bahwa menjadi besar di sisi Allah tidak selalu berarti terlihat besar di mata manusia. Sayyidah Saudah adalah contoh perempuan yang beriman di masa sulit, hijrah demi akidah, bersabar demi kesendirian, ridho dalam pernikahan, dan lapang dalam memberi. Beliau menikah bukan karena dicari, tapi karena Allah menghendaki. Beliau dicintai bukan karena kecantikan, tetapi karena ketulusan. Dan beliau dikenang bukan karena sensasi, tetapi karena akhlak yang konsisten hingga akhir hayat. Dalam sejarah rumah tangga Nabi, Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha adalah bukti nyata bahwa Islam memuliakan perempuan yang kuat imannya, meski dunia tidak memujinya. Beliau datang dari kesunyian, hidup dalam ketenangan, dan wafat dalam kemuliaan. Radhiyallahu anha wa ardoha. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.